Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDWS. Penjelasannya adalah 1. R. Surveyor akan melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi atau D. 3. O. Surveyor akan melakukan observasi. 4. W. Surveyor akan melakukan wawancara. Dan yang terakhir S. Simulasi. Surveyor akan meminta sobat sehat melakukan simulasi atau peragaan. Ini semua untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ini adalah video saya yang ke-366 yang akan membahas kriteria 2.6.5, yaitu cakupan dan pelaksanaan UKM esensial P2P atau pencegahan dan pengendalian penyakit. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar puskesmas sebagai Fasiankes tingkat pertama mulai mempersiapkan seluruh anggota organisasi di puskesmas untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan serta membangun sistem secara bertahap. Draft standar akreditasi puskesmas versi revisi meliputi 5 bab, yaitu bab 1, kepemimpinan dan manajemen puskesmas. Bab 2, upaya kesehatan masyarakat. Bab 3, upaya kesehatan perseorangan dan penunjang. Bab 4, PPM atau program prioritas nasional. Bab 5, peningkatan mutu puskesmas atau PMP. Adapun perbedaan jumlah bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian bisa dilihat pada slide berikut di video. Standar akreditasi puskesmas versi 2015 terdiri dari 9 bab, 42 standar, 168 kriteria, dan 776 elemen penilaian. Jauh lebih banyak dibanding standar akreditasi versi revisi yang tinggal terdiri dari 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Materi baru dan yang disempurnakan pada siap versi revisi bisa kita lihat pada slide di video berikut. Tentu sobat sehat tidak perlu bingung ya, karena versi revisi itu sebetulnya sebagian besar itu sudah ada di versi 2015, sehingga nanti dokumen-dokumen yang ada itu masih bisa dipakai dan ditata ulang menjadi 5 bab. Sobat sehat, adapun materi baru yang disempurnakan pada siap versi revisi meliputi 9, yaitu pertama, indikator mutu, kedua, SKP atau sasaran keselamatan pasien dan PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi, 3, MFK, manajemen fasilitas dan keselamatan, dan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, 4, Dermas, 5, UKM esensial, 6, PPN, 7, PIS-PK, 8, area prioritas, dan 9, penilaian terhadap dinas kesehatan. Materi baru tersebut terintegrasi dalam proses manajemen puskesmas melalui P1 atau perencanaan, P2 atau pengorganisasian dan pelaksanaan, dan P3 pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Mulai video 352 sampai dengan video 371 kita akan membahas bab 2, upaya kesehatan masyarakat atau UKM. Seperti sudah kita bahas pada video sebelumnya, bab 2 UKM terdiri dari 8 standar. Sobat sehat, kita lihat gambar 1 bab 2 UKM dengan 8 standar di video. Selanjutnya kita lihat gambar 2 di video yang menjelaskan tentang isi standar, kriteria, dan elemen penilaian dari bab 2 UKM. Kita bertemu dalam 20 video yang akan membahas tentang UKM secara bertahap. Kita bahas standar 2.6.
penyelenggaraan UKM esensial. Standar ini meliputi 5 kriteria. Kriteria yang pertama, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial promosi kesehatan. Kriteria kedua, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial kesehatan lingkungan. Kriteria ketiga, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial kesehatan keluarga. Kriteria ketiga, cakupan dan pelaksanaan UKM gizi. Kriteria kelima, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial pencegahan dan pengendalian penyakit. Di video 366 ini kita akan membahas kriteria 2.6.5, yaitu cakupan dan pelaksanaan UKM pencegahan dan pengendalian penyakit. Pernyataan bab 2, penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif. Pernyataan standar 2.6, penyelenggaraan UKM esensial. Upaya kesehatan masyarakat esensial direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi. Selanjutnya kita bahas kriteria 2.6.5. Pernyataan kriteria 2.6.5, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial pencegahan dan pengendalian penyakit. Adapun pokok pikirannya meliputi 1. Cakupan UKM esensial pencegahan dan pengendalian penyakit diukur dengan 3 indikator utama berdasarkan prioritas masalah di puskesmas yang ditetapkan oleh kepala puskesmas. Pokok pikiran yang kedua, untuk mencapai kinerja UKM esensial pencegahan dan pengendalian penyakit, dilakukan upaya-upaya promotif dan preventif sesuai dengan kebijakan, pedoman, dan panduan yang berlaku. Pokok pikiran yang ketiga, dilakukan pemantauan dan analisis serta tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja pelayanan UKM esensial dan upaya pencapaian kinerja pelayanan UKM esensial pencegahan dan pengendalian penyakit yang telah dilakukan. Selanjutnya kita akan bahas elemen penilaian. Elemen penilaian yang pertama, tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial pencegahan dan pengendalian penyakit. Diminta adalah R dan D. Elemen penilaian yang kedua, dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM esensial pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana pokok pikiran yang sudah tercantum di dalam RPK sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan. D, W, dan O. Elemen penilaian yang ketiga, dilakukan pemantauan dan penilaian serta tidak lanjut secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan. Ini yang diminta adalah D, W, dan O. Elemen penilaian yang keempat, disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian yang terintegrasi ke dalam RUK. Di sini harus disiapkan D, W, dan O. Elemen penilaian yang kelima, dilaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. D, W, dan O. Selanjutnya kita lihat slide di video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian 1, 2, 3, 4, dan 5 dari kriteria 2.6.5, yaitu cakupan dan pelaksanaan UKM esensial pencegahan dan pengendalian penyakit. Di video 366 ini dijelaskan yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian dari kriteria 2.6.5 adalah elemen penilaian yang pertama, tercapainya indikator kinerja P2P. Di sini harus ada regulasi target atau indikator. Kemudian ada dokumen data capaian sehingga terpenuhi R dan D. Selanjutnya elemen penilaian yang kedua pada kriteria ini ada dokumen bukti pelaksanaan program P2P sesuai RPK. Jadi yang disiapkan adalah D, W, dan O sehingga sobat sehat siap diobservasi dan diwawancarai. Elemen penilaian yang ketiga ada bukti pemantauan penilaian serta tindak lanjut secara periodik untuk P2P berkesinambungan.
Ini ada D, ada W, dan O. Dan sobat sehat harus siap diobservasi dan diwawancarai. Elemen penilaian yang keempat, ada dokumen rencana dan bukti tindak lanjut sesuai hasil pemantauan. Jadi di sini harus ada D, W, dan O sehingga sobat sehat itu siap diobservasi dan diwawancarai. Elemen penilaian yang kelima, ada dokumen bukti pencatatan dan pelaporan sesuai dengan SOP. Di sini yang diminta adalah D dan W. Sehingga sobat sehat harus siap diobservasi dan diwawancarai. Contoh-contoh dokumen akan disediakan melalui link, terutama bagi kegiatan yang sifatnya dianggap baru. Sobat sehat silakan melihat lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI tentang standar dan instrumen akreditasi Puskesmas edisi kedua versi 2022. Nah, tentu sobat sehat harus juga menyiapkan peraturan-peraturan perundangan yang terkait dengan pengendalian dan pemberantasan penyakit. Demikianlah sobat sehat, di video 366 ini kita telah membahas kriteria 2.6.5 cakupan dan pelaksanaan UKM esensial P2P. Kita akan bertemu kembali di video 367 yang akan membahas tentang kriteria 2.7.1 yaitu cakupan dan pelaksanaan UKM pengembangan. Ini dari standar 2.7 upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.